Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ahmadani dengan NIM 23234044 dari program studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Kompetensi Pustakawan terhadap Kualitas Layanan Perpustakaan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Adapun video ini merupakan pemenuhan untuk ujian akhir semester dari mata kuliah Metodologi Penelitian dengan sesi 2025 2234 0016. Berikut merupakan daftar isi dari proposal penelitian. Yang pertama, latar belakang. Kedua, rumusan masalah. 3, tujuan penelitian. 4, manfaat penelitian. 5, landasan teori. 6, penelitian relevan. 7, kerangka konseptual. 8, hipotesis. 9, jenis penelitian. 10, metode penelitian. 11, populasi dan sampel. 12, teknik pengumpulan data. 13, teknik analisis data. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Perpustakaan sebagai lembaga informasi berperan penting dalam mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi masyarakat. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat merupakan instansi pemerintah yang bertugas sebagai pembina perpustakaan dan kearsipan di wilayah Sumatera Barat. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan berbagai layanan kepada masyarakat, seperti layanan sirkulasi, layanan keanggotaan, layanan multimedia, layanan anak, layanan disabilitas, layanan referensi, layanan deposit, layanan berkala, dan layanan naskah kuno. Kualitas layanan berperan sebagai penentu keberhasilan institusi dalam membangun kepercayaan publik. Adapun pustakawan berperan dalam menghubungkan informasi dengan pemustaka di perpustakaan. Selanjutnya, poin fenomena penelitian. Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa kualitas layanan perpustakaan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian Arif et al. Tahun 2025 mengenai kendala pustakawan dalam memberikan layanan peminjaman di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat menemukan bahwa masih terdapat berbagai hambatan yang memengaruhi kualitas layanan, seperti keterbatasan penguasaan teknologi, perbedaan tingkat kemampuan pustakawan dalam mengoperasikan sistem otomasi perpustakaan, minimnya pelatihan teknis, serta kurang optimalnya kemampuan pustakawan dalam memberikan pendampingan kepada pemustaka. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana kompetensi pustakawan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, bagaimana kualitas layanan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga, apakah kompetensi pustakawan berpengaruh terhadap kualitas layanan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan kompetensi pustakawan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, untuk mendeskripsikan kualitas layanan perpustakaan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga, menganalisis pengaruh kompetensi pustakawan terhadap kualitas layanan. Selanjutnya, manfaat penelitian terbagi atas dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini, yang pertama yaitu kontribusi dalam pengembangan ilmu perpustakaan dan informasi. Yang kedua, memperkaya kajian tentang kompetensi pustakawan dan kualitas layanan. Yang ketiga, referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang perpustakaan. Adapun manfaat praktis, yang pertama, masukan bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan layanan. Yang kedua, bahan evaluasi bagi pustakawan dalam mengembangkan kompetensi profesional. Yang ketiga, referensi bagi stakeholder
perpustakaan dalam pengambilan kebijakan. Bab 2 Landasan teori. Yang pertama, perpustakaan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi. Selanjutnya, kompetensi pustakawan adalah kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dapat terobservasi dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Adapun unsur-unsur kompetensi pustakawan menurut Hermawan dan Zen tahun 2021 dalam penelitiannya yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap dan nilai, yang keempat perilaku profesional. Selanjutnya, dimensi kualitas layanan yaitu teori self-qual menurut Parasuraman dan kawan-kawan tahun 1988 dalam penelitian Ciptono tahun 2019. Yang pertama, tangibles atau bukti fisik, yaitu meliputi fasilitas fisik perpustakaan, peralatan dan teknologi, dan penampilan pustakawan. Yang kedua, reliability atau keandalan, yaitu meliputi layanan yang tepat dan akurat, dapat dipercaya, dan konsistensi pelayanan. Yang ketiga, responsiveness atau daya tanggap, yaitu meliputi daya tanggap pustakawan, kecepatan pelayanan, dan kesiapan membantu pemustaka. Yang keempat, assurance atau jaminan, yaitu meliputi pengetahuan dan sikap profesional, rasa aman dan kepercayaan. Yang kelima, empati. Empati adalah perhatian dan kepedulian pustakawan terhadap kebutuhan pemustaka secara individu. Selanjutnya yaitunya penelitian relevan. Yang pertama, penelitian dari Husnul Nadifah tahun 2020 dengan judul Pengaruh Kompetensi Pustakawan terhadap Kualitas Layanan Perpustakaan Universitas Jember. Metode penelitian yaitu kuantitatif dengan 100 responden. Hasil penelitian yaitu kompetensi pustakawan berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan dengan nilai korelasi 0,831. Indikator pengetahuan dan interpersonal memiliki pengaruh kuat terhadap kepuasan dan loyalitas pemustaka. Persamaan dengan penelitian ini yaitu variabel X kompetensi pustakawan dan variabel Y kualitas layanan serta pendekatan kuantitatif. Adapun perbedaan penelitian Nadifah dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian yang berbeda serta penelitian Nadifah menggunakan Smart PLS dan penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana. Selanjutnya, penelitian dari Agustio Wansyah, Harius Eko Saputra, dan Maria Ningsih tahun 2025 yang berjudul Pengaruh Kompetensi Pustakawan terhadap Kualitas Layanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu. Metode penelitian yaitunya kuantitatif deskriptif dengan incidental sampling 96 responden dan regresi linear sederhana. Hasil penelitian yaitu kompetensi pustakawan berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan. Persamaan dengan penelitian ini yaitu topik, variabel, metode, dan jenis instansi mirip dengan penelitian ini. Perbedaannya yaitu lokasi yang berbeda, yaitu Provinsi Bengkulu dengan Sumatera Barat, serta sampel dan hasil koefisien determinasi yang berbeda. Selanjutnya, penelitian dari Sarifah Komariah tahun 2025 yang berjudul Pengaruh Kompetensi Pustakawan terhadap Kualitas Layanan Informasi di Perpustakaan Perguruan Tinggi. Metode penelitian yaitu kuantitatif korelasional dengan purpose sampling dengan 205 mahasiswa, uji korelasi Spearman-Rowe. Hasil penelitian yaitu terdapat hubungan kuat dan signifikan antara kompetensi pustakawan dan kualitas layanan informasi. Persamaan dengan penelitian ini yaitu variabel X dan variabel Y yang sama,
instrumen kuesioner skala Likert menunjukkan pengaruh positif kompetensi terhadap kualitas layanan. Perbedaannya dengan penelitian ini, yaitu Komariah meneliti perpustakaan perguruan tinggi, sedangkan penelitian ini pada instansi pemerintah provinsi. Selanjutnya, kerangka konseptual, yaitu perpustakaan. Variabel X-nya yaitu kompetensi pustakawan dengan indikator pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, penguasaan teknologi informasi, dan kemampuan komunikasi. Selanjutnya, variabel Y yaitunya kualitas layanan dengan indikator yang pertama tangible, yang kedua reliability, yang ketiga responsiveness, yang keempat assurance, yang kelima empati. Di mana indikator tersebut digunakan untuk penelitian dengan judul Pengaruh Kompetensi Pustakawan terhadap Kualitas Layanan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, hipotesis. Yang pertama, HA atau hipotesis alternatif, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi pustakawan terhadap kualitas layanan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, H0 atau hipotesis 0, yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi pustakawan terhadap kualitas layanan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, bertujuan untuk menguji pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Selanjutnya, metode penelitian, yaitu menggunakan metode survei. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada pemustaka atau pengguna layanan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan skala Likert sebagai alat ukur dalam penyusunan instrumen penelitian. Selanjutnya, populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Adapun populasi pada penelitian ini yaitu semua pemustaka atau pengunjung aktif yang menggunakan layanan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Populasi ini dipilih karena pemustaka merupakan pihak yang secara langsung menerima dan merasakan kualitas layanan yang diberikan. Yang kedua, sampel. Diambil dengan menggunakan rumus Slovin. Pengambilan sampel dilakukan apabila jumlah populasi terlalu besar sehingga tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh anggota populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling dengan metode simple random sampling. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi, yaitu dengan cara mengamati secara langsung kondisi layanan perpustakaan, aktivitas pustakawan, serta interaksi antara pustakawan dan pemustaka di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan layanan perpustakaan. Yang kedua, kuesioner. Kuesioner diberikan kepada responden untuk memperoleh data mengenai kompetensi pustakawan dan kualitas layanan perpustakaan. Pertanyaan dalam angket disusun berdasarkan indikator variabel penelitian menggunakan skala Likert. Yang ketiga, dokumentasi. Dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti data jumlah pengunjung, struktur organisasi, profil perpustakaan, foto kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya. Teknik ini digunakan untuk melengkapi data penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, editing dan coding. Dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan jawaban, pemberian skor skala Likert, dan validasi data kuesioner. Yang kedua, instrumen. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner yang disusun berdasarkan indikator variabel penelitian, yaitu kompetensi pustakawan, variabel X, dan kualitas layanan, variabel Y. Selanjutnya, uji persyaratan analisis. Yang pertama, uji normalitas dengan ketentuan jika nilai signifikan besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikan
kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas, yaitu kompetensi pustakawan, dengan variabel terikat, yaitu kualitas layanan, bersifat linear atau tidak. Uji linearitas dilakukan menggunakan bantuan program SPSS melalui menu Test for Linear Lead. Selanjutnya, analisis statistik. Statistik deskriptif yaitu mengukur mean dan frekuensinya. Uji T atau pengaruh parsial variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai signifikan kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi pustakawan terhadap kualitas layanan. Selanjutnya, jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi pustakawan terhadap kualitas layanan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.